Shalom, selamat petang dan salam damai di dalam kasih Yesus Kristus untuk semua kita yang hadir pada petang ini melalui kebaktian kita secara jasmani dan mereka yang mengikut online. Kita bersyukur kepada Allah Bapa di syurga kerana kita sekali lagi dapat bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan pada petang ini. Sebelum kita memulakan kebaktian kita pada petang ini, kita berdoa dan saya akan pimpin dalam doa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu datang menghadap Engkau pada saat ini untuk menyerah kebaktian kami kepada Engkau di dalam-Mu, ya Tuhan. Kami mohon agar Engkau memimpin kami sepanjang kebaktian kami pada petang ini dari mula sehingga akhir. Tuhan, biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan sepanjang kebaktian kami pada petang ini, dan kami juga berdoa agar Engkau membiarkan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita semua berdiri dan membaca panggilan berbakti kita pada petang ini yang diambil daripada Mazmur bab 62 ayat 1 hingga 8. Kita akan membacanya dengan cara bersahutan. Saya akan membaca ayat pertama dan kamu akan membaca ayat kedua dan seterusnya. Pembacaan bergila-gila sehingga ayat akhirnya. Untuk pemimpin choir, menurut Yedutun Mazmur Daud. Dengan tenang aku menyanyikan Allah, Dia saja yang menyelamatkan aku. Hanya Dia pelindungku dan penyelamatku. Dialah pembelaku dan aku tidak akan dikalahkan. Sampai binakah kamu semua akan menyerang seseorang yang lemah seperti kakak yang berbelok dan seperti dinding yang miring. Kamu hanya ingin menjatuhkan dia dari tempat kehormatannya. Kamu suka berdusta. Dengan mulut kamu memberkati tetapi kamu mengutuk dalam hati. Dengan tenang aku menyanyikan Allah, Dia saja yang memberkati orang. Hanya Dia pelindungku dan penyelamatku. Dialah pembelaku dan aku tidak akan dikalahkan. Penyelamatku dan keamananku bergantung kepada Allah. Dia pelindungku yang kuat. Dia tempat perlindunganku. Mari kita serahkan kepada pujian dan penyembahan. Shalom semua. Sebelum kita memulakan kebaktian kita pada petang ini, saya akan pimpin dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, kami mendapat membuat kebaktian online ya Tuhan. Kau sentuhlah kami atau kau sentuhlah jemaah-jemaah kami agar mereka menyerahkan hidup mereka kepada Engkau ya Tuhan. Agar mereka ada kerinduan akan Engkau, agar kerinduan akan Engkau ya Tuhan. Kebaktilah mereka ya Tuhan, kebaktilah kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebesaran Tuhan,
Menyertai
Bapa yang berada di syurga, kami datang padamu pada petang ini ya Bapa. Kami tahu Engkau sahajalah pemimpin kami. Engkaulah sahaja perlindungan kami. Engkaulah sahaja adalah segala-galanya untuk kami. Oh ya Bapa, kami datang pada petang ini ya Bapa. Kami nak serahkan untuk konferensi SCAC yang akan berlangsung pada 24 November ini dalam tangan Tuhan ya Bapa. Kami untuk konferensi pada kali ini, kami perlu melantik seorang presiden. Kami minta Tuhan membimbing setiap pastor yang akan mengundi, supaya biar presiden yang kami undikan pada kali ini akan mengikut isi hati Tuhan. Supaya presiden yang dilantik ini terus akan membimbing semua jemaat, semua pastor Metodis di seluruh Sarawak. Supaya kami ada hala tuju, kami akan berjalan seiringan dengan hasrat Tuhan. Ya Bapa, kami juga doakan untuk pastor-pastor yang akan masing-masing mengikuti persidangan ini atas talian di lokasi masing-masing. Kami doakan untuk segala kelancaran dan talian line di merata-rata tempat, supaya tidak ada gangguan sepanjang persidangan 3 hari ini. Kami doakan juga untuk penghantaran pastor-pastor yang mungkin ke tempat-tempat yang berlainan. Kami doakan supaya Tuhan sendiri yang menjaga setiap gereja, setiap preaching point, supaya setiap gereja dijaga oleh pastor yang mengikut isi hati Tuhan. Kami doakan supaya Tuhan tetap membimbing kita dalam persidangan ini. Ya Bapa, kami juga meminta ampun dan kami minta belas kasihan daripada Tuhan untuk negara kami Malaysia. Kami tahu sidang parlimen sedang berlangsung. Kami doakan supaya Tuhan tetap berkuasa dalam persidangan ini. Supaya mereka yang berhak untuk menyara, berhak untuk debat, kami doakan supaya segala keputusan yang diputuskan itu adalah mengikut hasrat Tuhan. Kami doakan supaya Tuhan sendiri bekerja ke atas ahli-ahli menteri dan kabinet, supaya mereka ada hati yang takut kepada Tuhan apabila keputusan diputuskan. Dan kami doakan ya Bapa, biar Tuhan akan memecahkan segala tipu muslihat iblis dalam persidangan ini. Ya Bapa, kami terus nak doakan untuk Malaysia, supaya ekonomi Malaysia ini Tuhan sendiri akan pulihkan. Memberilah pengharapan kepada mereka yang hilang harapan. Memberilah perlindungan kepada mereka yang sangat memerlukan Anda. Oh ya Bapa, kami nak juga serahkan dunia kami sekarang ini dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami doakan untuk pemimpin satu dunia sekarang ini akan datang ke hadapan dan ke hadirat-Mu. Mereka akan merendahkan diri di depan-Mu ya Bapa. Kami tahu situasi dunia sekarang begitu teruknya dan serangan COVID semakin berleluasa di seluruh dunia. Kami doakan supaya Tuhan mengampunilah manusia yang selalu menciptakan malapetaka di dunia ini. Kami doakan belas kasihan-Mu atas dunia ini. Kami juga nak terus berdoa untuk saudara-saudari kami yang berada di Ethiopia, di mana pembunuhan yang berlaku. Kami doakan supaya keluarga yang kehilangan nyawa terus Bapa akan supaya mereka ini akan mencari perlindungan dalam Tuhan ya Bapa. Ya Bapa, sembuhkan hati mereka yang luka, supaya mereka yang mencari Anda terus mereka akan tercari Tuhan. Ya Bapa, dalam masa yang susah ini, biar setiap orang yang menyeru nama Tuhan akan tercari Engkau. Ya Bapa, tidak ada tempat lain yang kami boleh bertoleh. Tidak ada harapan lain yang kami boleh berharap. Tidak ada perlindungan lain kecuali perlindungan daripada-Mu ya Bapa. Jadi kami bawalah segala
Apa yang manusia tidak dapat selesaikan ini dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami doa dan minta semua ini adalah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita bacakan doa Bapa bersama. Ya Bapa kami yang berada di syurga, Engkau Allah yang Esa. Semoga Engkau disembah dan dihormati. Engkaulah Raja kami. Semoga Engkau memerintah di bumi dan seperti di syurga kehendak-Mu ditaati. Berilah kami makanan yang kami perlukan pada hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Jangan biarkan kami kehilangan iman ketika dicobari, tetapi selamatkanlah kami daripada kuasa jahat. Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk. Mari kita tengok berita gereja bersama-sama ya. Okey, untuk kebaktian secara fizikal kita akan tundakan sementara ini. Jadi kita akan melakukan rakaman pada hari Khamis dan kita akan mengikut kebaktian pukul 2 hari Ahad atas tarian ya. Dan untuk kelas pelajaran TOP pada setiap hari Jumaat melalui Google Meet akan kita berlangsung setiap minggu dan saya akan hantar link pada petang setiap hari Jumaat ya. Dan sebegitu juga untuk persekutuan berdoa kita menalu-alukan semua datang untuk berdoa bersama pada Sabtu pagi, setiap Sabtu pagi. Dan link saya akan hantar selepas kita tamat pengajaran TOP setiap hari Jumaat. Untuk kelas pemimpin penyelidik Alkitab, kita akan tunda sementara waktu. Jadi kita akan membuat announcement ya dari masa ke semasa. Kalau masa mengizinkan, jadi kita akan sambung balik ya. Tapi kelas untuk suami isteri ini kita teruskan dari pukul 4 sampai pukul 5 setiap hari Ahad. Jadi mengikut mentor ya, sama ada mereka akan berjumpa di sini secara fizikal ataupun atas talian ya. Dan untuk persidangan tahunan SCAC tadi adalah bertarikh dari 24 sampai 27 November. Mari kita berdoa untuk persidangan ini ya. Okay, untuk pemberian persepuluhan pada masa ini, kalau anda berada di rumah, anda boleh kutip dulu. Nanti ada kesempatan bila kita datang secara fizikal, maka kita boleh memberikan apa yang anda hasratkan untuk Tuhan ya. Jadi jadual untuk kebaktian minggu ini dan minggu hadapan adalah seperti dipaparkan. Sila ambil perhatian. Okay, itu sahaja untuk berita gereja pada petang ini. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memberi persembahan pemberian kita kepada Tuhan pada petang ini. Sebelum itu kita berdoa dan saya akan pimpin doa. Ya Tuhan Yesus, kami datang menghadap-Mu pada petang ini, mengucap syukur kerana berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami sepanjang pekerjaan kami pada minggu ini. Kami mahu memberi apa yang kami terima daripada-Mu untuk pekerjaan pelayanan-Mu. Tuhan, terimalah persembahan kami ini untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amen. Sementara persembahan dijalankan, mari kita menyanyikan lagu Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalam
mempersiapkan hati kita untuk beribadah, mendengar dan bertindak kepada firman Tuhan pada petang ini. Dan saya akan membacakan firman Tuhan kita yang diambil daripada buku Yeremia bab 9 ayat 23 hingga 24. Dan tajuk kita pada petang ini adalah Anda ada kuasa tetapi saya ada Tuhan. Ayat 23. Tuhan berfirman, orang bijak tidak boleh berbangga karena kebijaksanaan mereka. Orang kuat tidak boleh berbangga karena kekuatan mereka. Orang kaya tidak boleh berbangga karena kekayaan mereka. Ayat 24. Jika sesiapa hendak berbangga, dia harus berbangga karena dia mengenal dan memahami aku, bahwa akulah Tuhan yang mengasihi orang selama-lamanya, dan aku melakukan yang adil dan benar. Semuanya itu menyenangkan hatiku. Aku telah berfirman. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kita mempersilakan Pastor Patrick untuk berkhotbah. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur karena kami ada peluang untuk mendengar firman-Mu pada petang ini. Kami percaya bila firman-Mu dan kebenaran itu menguasai hidup kami akan mengalami pemulihan, pembebasan, dan juga pembaruan, sebab firman-Mu adalah hidup dan berkuasa. Dan kami berbangga karena memiliki Engkau. Dan kami doa dan serah semua ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini saya akan membawa kita melihat daripada firman Tuhan. Karena sewaktu saya membaca satu artikel yang berkata, "You have the power, but I have God," says the former MACC director. Bila saya merenung hal ini, saya melihat sesuatu yang sangat unik dan sangat beruntung kita yang percaya kepada Tuhan Yesus pada hari ini. Mungkin saudara tidak ada kuasa secara duniawi, tapi saudara ada Tuhan di dalam hidup saudara. Itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kita. Mengapa kita tidak perlu khawatir dan ragu dengan apa yang dunia katakan tentang saudara dan saya pada hari ini? Mungkin kita merasa takut dan khawatir terhadap apa yang mereka katakan kepada kita, sebab kita tidak biasa dan yang tidak memiliki apa-apa di dalam kehidupan kita. Kita tidak memiliki jawatan dan kedudukan. Namun saudara, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa apa yang kita harus banggakan di dalam kehidupan kita adalah kita memiliki Tuhan. Dunia ada kuasa, tetapi kita ada Tuhan. Dan inilah yang menjadi satu keuntungan kita. Di dalam Yeremia bab 9 ayat 23 dan 24 yang kita baca, Tuhan berfirman, orang bijak tidak boleh berbangga karena kebijaksanaannya. Mereka, orang yang kuat, tidak boleh berbangga karena kekuatan mereka. Orang kaya tidak boleh berbangga karena kekayaan mereka. Jika sesiapa hendak berbangga, dia harus berbangga karena dia mengenal dan memahami aku, bahwa akulah Tuhan yang mengasihi orang selama-lamanya, dan aku melakukan yang adil dan benar. Semua itu menyenangkan hatiku. Aku Tuhan telah berfirman. Saudara, bagian firman Tuhan ini mengajak umat Israel supaya meratapi keadaan mereka sendiri yang sedang berada dalam penghakiman Allah. Kalau kita membaca dalam Yeremia bab 9 ayat 17 hingga 20, dikatakan, perhatikanlah apa yang sedang berlaku. Panggilan untuk peratap upahan, suruhan perempuan-perempuan datang dan menyanyikan lagu perkabungan. Karena mereka dalam keadaan yang sangat sukar, saudara, umat Israel pada masa ini. Dan mereka manggil peratap upahan. Dan ratapan atas hancurnya kota Yerusalem
dengan perintah untuk memanggil perempuan-perempuan yang berkebolehan sebagai peratap untuk menangis dan meratap dengan suara yang nyaring. Semua anak perempuan dipanggil untuk meratap. Aku berkata, dengarlah firman Tuhan, hai kaum wanita, perhatikanlah firman-Nya, ajarlah anak-anak perempuan kamu cara meratap, ajarlah kawan-kawan kamu cara menyanyikan lagu perkabungan. Karena keadaan umat Israel dan kota Yerusalem pada masa itu adalah sangat sukar. Dahsyatnya kebinasaan yang dialami oleh umat Israel digambarkan Yeremia dengan sangat mengerikan di dalam Yeremia bab 9 ayat 21 hingga 22. Maut telah masuk melalui jendela dan masuk ke dalam istana kita. Maut telah menerkam anak-anak di jalan raya. Mayat bertaburan di mana-mana seperti timbunan baja di tanah, seperti gandum yang dipotong dan ditinggalkan oleh para penuai dan tidak dikumpulkan oleh sesiapa. Inilah keadaan kota Yerusalem yang dikatakan oleh Yeremia. Meratap sejak kata Yeremia tidak boleh menyelesaikan masalah yang mereka sedang lalui pada saat ini. Orang Israel akan dibinasakan karena mereka tidak mengenal Allah dan firman-Nya. Di dalam Yeremia bab 8 ayat 8 hingga 15. Kalau kita melihat apa yang mereka telah lakukan, di dalam bagian ini kita lihat beberapa perkara yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka berani betul berkata bahwa mereka bijaksana dan mengetahui hukum. Lihat, hukumku sudah diubah dan guru-guru agama yang tidak jujur. Ini yang pertama yang mereka lakukan. Dan yang kedua, para cerdik pandai di kalangan mereka akan dipermalukan, akan bingung dan terjebak. Aku akan memberikan ladang mereka kepada pemilik yang baru dan istri mereka kepada orang lain. Semua orang besar maupun kecil mencari keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Ini yang terjadi. Dan yang keempat, nabi-nabi dan imam pun menipu orang. Mereka menganggap luka-luka umatku kecil saja. Mereka berkata semuanya baik dan aman, dan tetapi semuanya tidak baik dan tidak aman. Mereka mengatakan sesuatu untuk menyenangkan hati mereka yang mendengar. Dan dalam ayat 15, sia-sia saja kita mengharapkan kedamaian dan masa penyembuhan, karena yang datang hanyalah ketakutan. Saudara, inilah yang menjadi perkara yang membuat penghukuman, yang mengundangkan penghukuman dan penghakiman ke atas kota Yerusalem dan ke atas umat Israel. Oleh karena itu, saudara, umat Israel harus belajar untuk mengenal dan memahami Allah dengan benar. Dan mereka juga harus sadar bahwa kebanggaan terhadap diri sendiri adalah sia-sia dan tidak menguntungkan. Inilah yang Tuhan katakan kepada mereka, bahwa kebanggaan untuk diri sendiri itu tidak akan menguntungkan. Mereka bangga, kata firman Tuhan, kebanggaan mereka terhadap kebijaksanaan mereka itu tidak menguntungkan. Mengapa? Karena menurut firman Tuhan, kebijaksanaan yang datang dari Allah adalah takut akan Dia. Di dalam Amsal bab 1 ayat 7, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Dan kebanggaan mereka terhadap kekuatan mereka. Tapi dalam firman Tuhan dalam Efesus bab 6 ayat 10 hingga 18 berkata kepada kita, musuh kita bukanlah darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara. Dan kekuatan kita bukan berdasar kepada apa yang ada di dunia ini, tetapi pada kuasa Allah. Dan kebanggaan mereka tentang uang kekayaan mereka. Tapi firman Tuhan berkata, kekayaan yang kita harus miliki adalah kekayaan secara rohani di dalam kehidupan kita, yaitu kasih dan sebagainya. Dan ini bukanlah yang kekal. Dan yang keempat adalah kebanggaan mereka adalah terhadap ilmu mereka. Ilmu itu hanya terhad dan terbatas. Dan yang kelima adalah kebanggaan mereka adalah keperkasaan mereka. Saudara, mengapa semuanya ini?
adalah sia-sia bagi Tuhan. Sebab semua hal ini dan perkara yang dunia banggakan ini hanyalah sementara dan tidak akan kekal. Itu sebabnya saudara, yang di dunia ini kita tak perlu banggakan, tetapi yang perlu kita banggakan adalah Tuhan yang kita kenal, pencipta langit dan bumi. Itulah Allah yang kita harus banggakan dalam kehidupan kita, karena Dia boleh mengubahkan segala perkara. Dan apa yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka, mereka perlu belajar mengenal dan memahami Allah sebagai Tuhan yang menunjukkan kasih, setia, keadilan, kebenaran di bumi. Dan sebagai umat Allah, mereka juga harus mengikut jejak Allah dan melakukan perbuatannya, yaitu kasih, setia, keadilan, dan kebenaran. Karena inilah yang disukai oleh Allah. Saudara, inilah ialah yang disukai oleh Allah. Jadi saudara, bagaimanakah dengan diri kita pada hari ini? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak akan ditimpa oleh hukuman Allah di dalam kehidupan kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan pada hari ini? Apa yang harus kita lakukan supaya kita sentiasa di dalam pimpinan Allah? Karena tidak ada satupun perkara di dunia ini saudara yang dapat menghalang, yang dapat memberhentikan Tuhan memberkati orang yang mengasihi Dia. Walaupun kamu tidak ada jawatan, tapi kalau Allah bersama dengan saudara, tidak ada seorang yang dapat memberhentikannya, karena Tuhan berkuasa di atasnya. Mungkin saudara di dalam bantuan-bantuan yang dunia janjikan mungkin boleh berhenti, tetapi kalau Tuhan memberkati saudara, itu tidak dapat diberhentikan dengan apapun keadaan yang ada di dunia ini, karena Tuhan akan kuasa Tuhan melampaui segala yang ada di dunia ini. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan berkata, kita harus belajar untuk mengenal secara pribadi bahwa Dia adalah Tuhan yang mengasihi orang selama-lamanya, melakukan yang adil dan benar. Mengapa saudara kita harus belajar untuk mengenal Allah di dalam kehidupan kita? Yang pertama kita lihat, sebab semakin kita mengenal Dia secara pribadi, semakin hati kita akan menjadi tenang saudara. Kalau kita mengenal Allah, semakin kita mengenal Dia, semakin kita akan tenang. Walaupun orang berkata apapun perkara di depan kita, tetapi Allah yang di dalam kita akan memberikan ketenangan kepada kita. Dan itu sebenarnya saudara, kita harus belajar mengenali Allah secara pribadi di dalam kehidupan kita. Saya lihat lebih banyak masa diberikan oleh banyak orang pada hari ini kepada handphonenya, daripada dia mau mengenal dan bergaul dengan Allah secara pribadi. Karena ketenangan di dalam hati saudara dapat ditemui apabila kita mengenal Allah, pencipta langit dan bumi yang kita kenal dalam Tuhan Yesus. Sebab semakin kita mengenal Dia secara pribadi, semakin kita tidak akan tergugat iman kita. Walaupun orang katakan apa, tapi kalau kita semakin mengenal Allah, itu akan membuat hati kita tetap tenang dan iman kita semakin kuat. Dan sebab yang seterusnya, yang ketiga saudara, sebab semakin kita mengenal Dia secara pribadi, semakin kita tidak akan takut dan khawatir dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Walaupun ancaman dikatakan, walaupun tentangan dikatakan oleh dunia ini, kalau kamu tidak ini, kita akan susah. Kalau kamu ini, itu akan susah. Dan banyak ancaman-ancaman yang diberi. Tetapi saudara, jika Tuhan di dalam kita, Dia boleh mengubah segala perkara, karena Dia berkuasa di atas segala perkara. Saya membaca tentang Yakub dan Laban menantunya, paciknya. Kamu tahu apa yang terjadi? Laban mau mengancam Yakub. Waktu dia mengajar Yakub yang sudah meninggalkan tempat paciknya 7 hari, dan dia bertemu. Sebelum dia bertemu dengan Yakub, apa yang terjadi? Tuhan berkata kepada Laban melalui mimpi, engkau awas, kata dia, engkau tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang boleh mengancam Yakub. Kalau tidak, kamu akan susah. Tengok saudara, kita ini bukan sendirian.
Jika Tuhan di pihak saudara, jika Tuhan bersama dengan saudara, siapa yang dapat melawan? Dalam Roma bab 8 ayat 31 berkata, jika Tuhan di pihak saudara, siapa yang dapat melawan kita? Kita tak perlu melawan mereka secara daging dan darah seperti dalam Efesus, tapi Roh Tuhan yang di dalam kita yang akan memberikan kita kekuatan, dan Dia yang bertindak bagi pihak kita. Di dalam 2 Timotius bab 1 ayat 12, Paulus katakan, itu sebabnya saya menderita semuanya ini, tetapi saya tetap yakin, katanya, sebab saya tahu betul siapa yang saya percaya. Saya yakin bahwa apa yang sudah Ia percayakan kepada saya, Ia sanggup juga menjaganya sampai pada hari kiamat. Saudara, ini yang perlu di dalam hidup kita, mengenal siapa Allah secara pribadi dalam hidup kita. Banyak orang katakan, kalau Tuhan datang pada hari ini, apakah kamu selamat? Ada yang kata mudah-mudahan. Ada yang katakan Tuhan saja yang menentukan. Tapi di dalam firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Yesus sedang menunggu dan mengetuk pintu hati kita. Kiranya kita menerima Dia di dalam kehidupan kita. Kita menerima hidup yang kekal tanpa paksaan dan keputusan di tangan saudara. Dan hal yang kedua yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam ayat yang kita baca tadi, adalah kita harus belajar memahami Allah secara pribadi, bahwa Dia Tuhan yang adil dan benar, yang selalu menyatakan kasih setia-Nya kepada orang yang mengasihi Dia. Mengapa saudara kita harus memahami Allah? Yang pertama, sebab semakin kita memahami Dia secara pribadi, semakin hati kita menjadi sukacita walaupun keadaan tidak menentu. Karena mengapa kita tahu Dia, kita memahami Dia, kita tahu bahwa Dia akan memelihara kita, Dia akan menolong kita. Dan saya belajar mengenai Yakub, saudara. Bapak paciknya Laban menipu dia, coba membuat banyak, memutar belit banyak janji-janji, tapi Tuhan tetap memberkati Yakub, melipat ganda ternakannya. Tuhan itu luar biasa. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalang Allah daripada bekerja. Dan kita harus memahami Dia setiap hari melalui firman-Nya. Kamu coba kirakan waktu saudara dan saya, memberikan waktu kamu, dan kira berapa masa kamu beri dengan handphone, berapa masa kamu beri dengan Tuhan, berapa masa kamu menyembah Tuhan. Coba kira, adakah sampai 10%? Bagaimana kita dapat memahami Allah secara pribadi kalau kita tidak ada masa dengan Tuhan? Dan bagaimana Tuhan memberkati saudara? Dan bagaimana saudara dapat mengenal dan dapat keyakinan di dalam iman saudara dan perjalanan iman saudara, kiranya saudara tidak memahami Dia dengan lebih dalam. Sebab saudara, kalau kita mengenal Dia, memahami Dia dengan sangat mendalam, kita akan bersukacita karena kita tahu ada Tuhan yang menjaga kita. Dan yang kedua sebabnya saudara, sebab semakin kita memahami Dia secara pribadi, semakin hati kita menjadi bersyukur kepada Dia. Walaupun kita tidak memiliki banyak perkara di dalam kehidupan kita, tapi kita tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki. Saya percaya saudara, bahwa apa yang saya miliki pada hari ini adalah daripada Tuhan. Waktu saya menerima gaji saya sebanyak yang telah diberikan oleh gereja pada masa yang lalu, saya mulai berdoa dan mencari kehendak Tuhan. Karena semua kita mau gaji besar, tetapi saudara, Tuhan memiliki cara yang luar biasa. Kita mau uang besar, tapi saudara, bila saya membaca dan berdoa, Tuhan memberikan saya di dalam hati saya bahwa Dia tahu berapa yang saudara perlukan setiap hari. Dan itu sebabnya kita harus bijak di dalam mengurus kehidupan kita. Karena Tuhan tahu Dia tidak memberikan sesuatu itu salah,
pada tempat dan waktunya. Karena dia tahu segala apa yang baik untuk saudara dan saya. Dan yang ketiga saudara, sebab semakin kita memahami dia secara pribadi, semakin hati kita menjadi damai dan aman di dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita harus memahami Allah dengan lebih mendalam dan belajar akan dia. Inilah perkara yang sangat penting bagi kita pada hari ini. Karena saya melihat, saya pergi ke banyak tempat, banyak pergi ke handphone dia, melihat Facebook, melihat barang-barang yang ada sana. Dan saya kata, saya ajar diri saya sendiri. Saya ajar saya, berapa masa saya beri kepada Tuhan. Dan itu sebenarnya saya belajar menguasai diri saya supaya jangan iblis mencuri masa saya. Saya harus gunakan waktu untuk bersama dengan Tuhan. Karena keadaan dunia sekarang ini tidak menentu saudara. Semakin saudara melihat hal dunia ini, semakin saudara akan tidak tenang. Seperti orang yang politik juga. Karena semakin dia membaca tentang politik, semakin dia tidak tenang. Semakin dia tidak tentram. Demikian juga hal-hal yang lain. Oleh itu saudara, kita harus belajar untuk mengenal dan memahami Allah secara pribadi di dalam kehidupan kita. Sebab pengenalan dan pengertian kita yang benar terhadap Allah akan mewujudkan tindakan-tindakan kita yang melakukan kasih setia, keadilan, kebenaran. Seperti Tuhan kita yang melakukan kebaikan dan keadilan dan kebenaran di bumi ini. Sebelum kita dihukum ataupun mengalami tindakan Allah, sehingga kita harus menangis dan meretap, lebih baik kita hidup dalam kekudusan sesuai dengan kekudusan Allah. Karena peluang ini tidak akan berulang. Saya selalu ingat, pisang tidak akan berbuah dua kali. Jadi ingat saudara, jangan mempersiapkan waktu dan kesempatan yang ada. Ingat bahwa orang dunia ini ada kuasa secara duniawi, tetapi kita ada Tuhan. Kita harus berbangga sebab kita mengenal dan memahami Tuhan kita secara pribadi. Di dalam Roma bab 8 ayat 31. Jadi apa yang akan kita katakan tentang semua ini? Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? If God is for us, who can against us? Dan inilah firman Tuhan yang sangat powerful, yang sangat kuasa. Jadi saudara, jangan susah hati dengan apa yang Anda ada pada hari ini. Tapi yang paling utama adalah Tuhan di dalam saudara, yaitu Yesus di dalam saudara. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan saudara akan mati tanpa ada makanan. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan saudara hidup bersendirian. Saya selalu ingat kisah Ilya, Nabi Ilya. Sewaktu dia diancam oleh Raja Ahab, dia lari, dia kelaparan, dia khawatir. Dan kata dia, tidak ada orang, Tuhan tidak ada orang dengan saya. Tapi Tuhan kata, ada 7.000 nabi yang masih di gua sana, yang masih hidup. Sewaktu dia lari, tidak ada makanan, kata dia, Tuhan utus gagak, burung gagak yang dikatakan najis, membawa daging untuk dia makan. Lihat, sewaktu gagak berhenti memberikan makanan, Tuhan tunjuk ada sumber air di sana, di tempat dia, dan dia dapat hidup. Saudara, ini menggambarkan Allah kita sentiasa mempraktikkan kita. Itu sebabnya kita harus memahami Allah daripada kita memahami keadaan-keadaan yang tidak menentu, membuang masa dengan keadaan-keadaan dunia ini, dan beri banyak kepada Tuhan, masa dengan Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada saudara saya. Dan akhir sekali saya mau kongsi tentang Hagar juga. Sewaktu Hagar dan Ismail, dalam Alkitab berkata,
tidak ada kehabisan air. Dan Hagar kata, dia letakkan Ismail di bawah belukar biar dia mati karena dia tidak ada minuman, tidak ada air sudah. Dia sudah susah hati dan dia lari 100 meter dari tempat itu. Sewaktu dia mulai sengsara menangis, Tuhan kata, sana ada sumber air. Saudara, kita ini tidak akan kelaparan kalau Tuhan ada dengan kita. Kalau kita kejar harta dunia ini, kejar pangkat dunia ini, kejar segala kesenangan dunia ini, pasti kita akan sengsara. Dan itu sebenarnya adalah firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, berkata, orang bijak tidak boleh berbangga karena kebijaksanaan mereka. Orang kuat tidak boleh berbangga karena kekuatan mereka. Orang kaya tidak boleh berbangga karena kekayaan mereka. Jika siapa hendak berbangga, dia harus berbangga karena dia mengenal, memahami aku, kata Tuhan. Jadi saudara, kenallah Tuhan dan pahamilah Tuhan secara pribadi di dalam hidupmu pada hari ini. Anda akan menjadi tenang. Dan berilah hidupmu kepada Tuhan. Ini adalah satu berkat yang besar bagi kita semasa kita di dunia ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan pada hari ini, saya sangat berbangga memiliki Engkau. Tidak ada hal yang lain yang dapat memberikan saya penghiburan di dalam kehidupan saya. Hanya mengenal Engkau dan memahami Engkau sebagai Tuhan dan Allah saya. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur kepada-Mu. Walau yang lain
percaya hanya padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah berkat kasih-Mu Tuhan dan anugerah-Mu akan terus berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau bertakhta di dalam hati kami, yang membimbing dan mengendalikan seluruh hidup kami. Kebanggaan kami adalah memiliki Engkau dan mengenal dan memahami Engkau secara pribadi. Dan biarlah Roh Kudus-Mu akan menolong dan memimpin kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kebaktian kita sudah pun selesai. Tuhan memberkati kita semua dan sila ambil saat teduh hendak. Kita berjumpa lagi dalam kebaktian online kita pada minggu depan. Dan jangan lupa like dan subscribe kebaktian pada petang ini.